Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Di sini ibu mau mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah ya, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kembali lagi dalam mata pelajaran kimia di kelas 12 bersama dengan saya, Ibu Intan, guru kimia SMA Negeri 1 Bagan Sekepa. Baik, hari ini kita akan membahas yaitu tentang benzena di kompetensi dasar 310, yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan dari benzena beserta dengan turunannya. Untuk nilai prakteknya yaitu tentang menyajikan hasil penelusuran informasi beberapa turunan benzena yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur benzena beserta turunannya. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menggambarkan struktur orto, meta, dan para pada senyawa turunan benzena yang memiliki 2 cabang. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu untuk menuliskan penamaan senyawa turunan benzena baik itu mono maupun disubstitusi. Baik, yang pertama struktur benzena dan turunannya. Pernahkah kalian mendengar nama bahan peledak TNT? Nah, senyawa apa yang terkandung dalam bahan peledak TNT ini? Nah, berikut adalah gambar struktur dari bahan peledak TNT atau trinitrotoluena. Nah, senyawa benzena lain yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari adalah wipol. Wipol mengandung bahan kimia yang berfungsi untuk membersihkan lantai dan menghilangkan bau di kamar mandi. Nah, berikut adalah gambar dari senyawa benzena yang terkandung dalam wipol. Ilmuwan yang melakukan penelitian tentang benzena. Benzena pertama kali diteliti oleh Michael Faraday pada tahun 1825 dari suatu gas yang saat itu dipakai untuk lampu penerangan. Nah, ketika para ahli kimia pada tahun 1834 menemukan bahwa rumus molekul dari benzena adalah C6H6, mereka berkesimpulan bahwa senyawa ini memiliki ikatan tak jenuh yang lebih banyak dibanding dengan alkena atau alkuna. Tapi alangkah terkejutnya para ilmuwan tatkala mereka mengetahui bahwa benzena tidak dapat mengalami adisi atau oksidasi. Reaksi-reaksi yang sering terjadi pada benzena adalah reaksi substitusi. Maka, pada tahun 1865, Frederick August Kukule atau yang sering dikenal dengan Kukule berhasil menerangkan struktur benzena. Nah, August Kukule menerangkan struktur benzena di mana ikatan karbon membentuk siklik. Berikut adalah gambar dari struktur benzena yang berhasil diteliti oleh Kukule. Kukule menerangkan bahwa atom-atom karbon membentuk ikatan di mana terdapat ikatan rangkap 2 selang-seling yang mana ikatan rangkap 2 ini dapat mengalami resonansi seperti gambar berikut ini. Dapat kita perhatikan pada gambar ini, tanda panah bola balik ini adalah menyatakan bahwa senyawa benzena ini mengalami resonansi, yaitu ikatan rangkap 2 yang terjadi pada atom karbon. Baik, kita masuk ke tata nama senyawa turunan benzena. Untuk penamaan senyawa turunan benzena hampir sama dengan penamaan alkana, yaitu secara iupak dan trivial. Untuk secara iupak, penamaan diawali dengan menuliskan nama cabangnya, kemudian diikuti dengan kata benzena. Kemudian untuk secara trivial, penulisan yang diawali adalah kata fenil, diawali dengan kata fenil ya. Di sini secara trivial senyawa benzena adalah sebagai cabang. Nah, makanya namanya diawali dengan kata fenil ya, nama benzenanya dulu disebutkan, kemudian diikuti dengan nama gugus cabangnya.
Selanjutnya ada beberapa dari turunan senyawa benzena yang mempunyai nama khusus, nama yang lazim digunakan, nama industrinya ya, yaitu benzena yang terikat dengan CH3 itu namanya adalah toluena ya. Benzena yang mengikat NH2 namanya adalah anilina. Benzena yang terikat dengan OH namanya adalah renol. Benzena yang terikat dengan CHO namanya adalah benzaldehida. Benzena yang mengikat COOH namanya adalah asam benzoat. Benzena yang terikat dengan alkena namanya adalah stirena. Kita masuk ke contoh ya. Di sini ada contoh turunan benzena. Benzena mengikat CH3. Nah, disebutkan secara IUPAC, yang pertama disebutkan adalah cabangnya, yaitu CH3. CH3 adalah metil, kemudian diikuti dengan kata benzena. Nama dari senyawa ini adalah metilbenzena, namun secara trivial atau nama lazimnya adalah toluena. Selanjutnya gambar berikut ini yang benzena mengikat NH2 namanya adalah amina, disebutkan di cabangnya, cabang NH2 nya adalah amina, kemudian diikuti kata benzena, dan nama lazimnya adalah anilina. Gambar yang ketiga ini benzena mengikat gugus OH, disebutkan gugus OH nya itu hidroksi, diikuti dengan kata benzena. Nama lazimnya adalah fenol. Selanjutnya benzena yang mengikat gugus aldehida namanya adalah benzaldehida. Selanjutnya benzena mengikat asam alkanoat sehingga namanya adalah asam benzoat. Selanjutnya senyawa ini diberi nama vinilbenzen atau lazim disebutkan stirena. Baik, selanjutnya untuk aturan pengarah nomor cabang. Nah, jika terdapat ada dua cabang terdapat di posisi yang ini pertama dan posisi yang kedua ya, sehingga namanya 1,2 diklorobenzen ya seharusnya. Nah, untuk 1,2 aturan pengarahnya adalah orto ya. Untuk 1,2 aturan pengarahnya adalah orto. Nah, sehingga 1,2 ini diganti menjadi ortodiklorobenzena. Kenapa dikloro, Bu? Karena Cl-nya ada 2. Ortodiklorobenzena. Kemudian contoh gambar berikut ini cabang Cl-nya ada di posisi nomor 1 dan 3. Nah, harusnya kan ini 1,3 dikloro. 1,3 diklorobenzena. Nah, 1,3 aturan pengarahnya adalah meta. Sehingga 1,3 diganti dengan metadiklorobenzena. Gitu ya. Nah, selanjutnya contoh gambar yang ketiga ini posisi cabang Cl ada di nomor 1 dan 4. Nah, ini kan namanya 1,4 diklorobenzen. Nah, aturan pengarah untuk 1,4 dikloro adalah para ya, para, sehingga namanya adalah para diklorobenzena. Nah, untuk urutan prioritas rantai induk ya, untuk urutan prioritas rantai induk, jika benzena terikat dengan gugus-gugus berikut, nah yang diprioritaskan menjadi rantai induk urutannya mulai dari COOH lebih prioritas, setelah COOH baru SO3H, kemudian CHO, CN, OH, NH2, R, NO2, X. R ini adalah alkil ya, bisa CH3, bisa
C2H5. Nah, tergantung ya, ini alkil. X ini adalah golongan halogen ya. Ada bisa F, bisa Cl, Br atau I. Nah, di sini yang lebih prioritas sebagai rantai induk adalah CH3 ya, dibanding NO2. Kan duluan ketemu nih R ya, alkil ya, daripada NO2, sehingga rantai induknya ini ya, ini semua rantai induk. Nah, sebentar saya ganti. Untuk NO2 ini sebagai cabang ya. Nah, berarti kita beri nama di luar dulu cabangnya ya, kita sebutkan namanya, kita buat nomornya dulu ya, sehingga ini adalah nomor 1 ya, penomorannya 2, 3, seterusnya ya. Nah, kita sebutkan dulu posisi cabang ada di nomor 3 nitro. Tadi ya, benzena sebagai rantai cabang dengan CH3 adalah toluena, sebelumnya sudah dijelaskan, sehingga namanya 3 nitro toluena ya. Nah, namanya 3 nitro toluena. Nah, untuk pengarah 1,3, karena aturan pengarah 1,3 adalah 1,3 meta, sehingga nama dari senyawa berikut adalah kita ganti menjadi meta nitro toluena. Nah, itulah penamaan dari senyawa berikut. Selanjutnya, aturan orto, meta, dan para tidak berlaku jika cabang dari benzena ini ada 3. Nah, aturan orto, meta, dan para tidak digunakan lagi. Tinggal kita sebutkan pakai angka lagi cabangnya. Kita sebutkan pakai angka. Contoh ini ada yang pertama, ini kita perhatikan. Nah, benzena memiliki cabang CH3 sebanyak 3 buah. Di sini benzena memiliki cabang CH3 sebanyak 3. Nah, di sini penomorannya mulai dari atas, yaitu 1 searah jarum jam karena lebih dekat ketemu ya, searah jarum jam 1, 2, 3, 4. Sehingga cabangnya kan sama semua nih, metil. Sehingga kita sebutkan nomornya, yaitu 1, 2, 4 trimetil benzena. Selanjutnya, gambar yang kedua ini ya, memiliki cabang etil di nomor 4, memiliki cabang metil di nomor 1. Nah, gambar yang kedua ini ya, benzena memiliki cabang CH3. Nah, kemudian cabangnya yang C2H5 di nomor 4. Nah, ini Bu, kenapa nggak jadi cabang? Ini menjadi rantai induknya. Nah, sini. Nah, inilah rantai induknya. Rantai induknya. Nah, benzena yang mengikat CH3 adalah toluena ya, toluena. Sehingga kita sebutkan nomor cabang yang etil dulu. Kenapa etil dulu daripada metil, Bu? Karena E secara abjad, E duluan baru M. Sehingga namanya 4 metil 2 toluena. Baik, contoh berikutnya yaitu ini benzena memiliki cabang CH3 dan Cl. Nah, untuk prioritas, kita kembali ke prioritas rantai induk ya. Nah, CH3 alkil lebih prioritas dibanding golongan dari halogen, yaitu F, Cl, Br. Nah, Cl ini termasuk golongan halogen. Nah, sehingga yang lebih prioritas untuk jadi rantai induk adalah ini ya, lebih prioritas rantai itu CH3 ya, ini prioritasnya. Dan ini menjadi rantai induk. Nah, toluena ya.
Nah, Cl sebagai cabang. Cabang ada di nomor 3 dan 5. 3,5 diklorotoluena. Baik, kita lanjutkan ke gambar yang selanjutnya. Di sini cabangnya juga NO2 dan CH3 sehingga lebih prioritas untuk jadi rantai induk benzena dan CH3. Nah, ini toluena ya. Cabangnya tetap toluena. Kita sebutkan rantai induknya tetap toluena. Kemudian kita sebutkan cabang NO2 di nomor 2, 4 dan 6. 2,4, 6 trinitro karena ada 3 ya. Trinitrotoluena. Demikianlah materi kita untuk hari ini ya. Di sini sudah Ibu siapkan beberapa soal kuis, ada 3 soal untuk mengetahui pemahaman anak-anak mengenai materi benzena ini. Untuk soal yang Ibu siapkan dikerjakan, semoga dapat dipahami. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa benzena adalah senyawa aromatik dengan rumus kimia C6H6 yang memiliki struktur berbentuk segi 6 dan berikatan rangkap yang selang-seling yang dapat mengalami resonansi. Yang kedua, senyawa turunan benzena adalah senyawa yang mengandung paling tidak 1 cabang. Untuk penamaan turunan benzena diawali dengan menuliskan nama cabang, lalu diikuti dengan kata benzena. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih.